Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Ih, serem. Cerita horor kali ini episode ke-93 yang berjudul Teror Makhluk Halus. Semula Wiwit tak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Tetapi setelah kejadian menyeramkan yang dia alami, barulah hati dan pikirannya menerima bahwa alam gaib itu benar-benar ada. Seperti biasanya, tiap malam minggu, Wiwit selalu ke kota mencari suasana baru, sekaligus mengusir rasa sepi selama 6 hari di desa. Pulang agak larut malam tidak menjadi masalah baginya. Malam itu, Wiwit pulang pukul 10 malam. Jalanan menuju desa sudah gelap gulita. Mendung dari siang menutup langit, semakin menambah kekelaman malam. Satu-satunya penerang jalan adalah lampu motornya. Maklum, di desanya belum ada listrik. Dengan hati-hati ia menjalankan motornya. Goncangan-goncangan kecil terasa di atas motor akibat jalan yang tidak beres. Setengah jam kemudian, Wiwit berada di pertengahan jalan menuju desa. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh desingan sesuatu di depannya. Ternyata seekor ular sebesar pergelangan tangan hampir saja mengenai dirinya. Belum habis rasa kagetnya, mesin motornya mendadak mati. Berkali-kali dia engkol, tetapi sia-sia saja. Aneh, padahal baru saja dia servis tadi di kota. Senter yang dia bawa juga tak mau hidup. Dalam kebingungan, tiba-tiba dia merasakan tangan seseorang menepuk bahunya. Ketika dia berpaling sekitar 5 meter dari depannya, dia melihat nyala api mula-mula kecil seperti nyala api lilin. Dalam hitungan detik kemudian, api tersebut telah berkobar-kobar bagaikan api unggun. Hanya beberapa saat karena nyala api tiba-tiba hilang tanpa berbekas. Seluruh persendiannya terasa kaku. Sesaat kemudian, Wiwit mendengar siulan kecil di telinganya yang kemudian menjauh, makin deras bernada kesedihan, sampai siulan tersebut berubah menjadi tangis menyayat hati. Dalam kekosongan pikirannya, tiba-tiba hatinya diingatkan oleh bisikan kalbunya yang ingat kepada Tuhan. Wiwit pun berdoa dengan sungguh-sungguh dan hasilnya luar biasa. Yang tiba-tiba mesin motor tersebut tanpa di starter ataupun di engkol, tiba-tiba saja hidup kembali. Segera saja dia tancap gas, tak peduli lagi dengan situasi jalan yang membahayakan. Ketakutan mendorongnya untuk secepatnya sampai di rumah. Sesampainya di rumah, buru-buru ia buka pintu, menyalakan sebatang lilin. Dan kemudian benar-benar sangat mengerikan, matanya menangkap sesuatu bergerak di atas tempat tidur.
Seseorang bertubuh tinggi, besar, bermuka sangat buruk, dengan mata merah melotot ke arah Wiwit. Tiba-tiba saja hantu tersebut mendekatinya. Terlihat uraian ususnya yang berurat menjijikan dengan tetesan darah yang belum kering. Tanpa sadar, Wiwit menjerit, dan setelah itu dia tak ingat apa-apa. Keesokan harinya, dia mendapatkan dirinya di rumah Pak Kepala Desa. Rupanya jeritannya memanggil penduduk untuk datang menolongnya. Menurut Pak Kepala Desa, pada malam kejadian itu, dengan beberapa orang penduduk, mereka melakukan semacam upacara ritual di tempat tinggal Wiwit, mengusir makhluk halus penghuni pohon beringin di desa itu. Sejak kejadian tersebut, Wiwit tidak berani tinggal di rumah dinas guru, sekaligus telah dipasang penangkal oleh orang pintar. Atas saran Pak Kepala Desa, ia tinggal di rumah Pak Kepala Desa dan dia pun tidak merasa keberatan. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.